Kenapa ini? Kenapa? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Pertarungan mengerikan ini adalah aksi Gus Nur Samsun ketika melawan 11 orang komplotan dukun santet. Para sahabat Gus Nur Samsun bertumbangan mendapatkan serangan dari para dukun. Dan dengan sendirian, Gus Nur Samsun mencoba untuk melawan mereka. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel dikeroyok 11 dukun santet tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtadha wabanahuma wa Fatimah. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtadha wabanahuma wa Fatimah. Malam ini saya ditemani sahabat saya, Kang Rauf, untuk mendatangi 9 dukun santet yang tempo hari, dan tempat ini yang menentukan lokasinya adalah beliau sendiri, Kang Rauf sendiri. Rumahnya tidak jauh dari tempatnya tidak jauh dari rumah beliau, yaitu masih wilayah Jawa Tengah ya, ini Jawa Tengah. Dan lokasinya tidak saya sebutkan, mohon maaf, ini masih Jawa Tengah karena permintaan beliau. Dan mohon maaf, saya sebenarnya tidak cuma beliau yang menemani saya, tetapi saya ditemani seorang santri saya dan sahabat saya yang tempo hari sempat taubat, yaitu mantan dukun. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah pertarungan menegangkan Gus Nur Samsun dengan 11 orang komplotan dukun santet. Kali ini dengan mengajak teman yang lebih banyak, para dukun tersebut ingin kembali melawan dan menghabisi Gus Nur Samsun. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Gus Nur Samsun melakukan duel menegangkan dengan 9 dukun santet yang menantangnya. Para dukun ini ingin menghabisi Gus Nur Samsun karena telah mengobrak-abrik eksistensi dari para dukun. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Gus Nur Samsun waktu itu sangat merasa kewalahan. Gus Nur Samsun yang mencoba melawan sendirian sempat tumbang karena dikeroyok oleh mereka. Beruntung waktu itu Gus Nur Samsun mengajak Kang Rauf, yang sengaja dia ajak untuk menemani perjuangannya. Mengetahui Gus Nur Samsun yang terkapar, Kang Rauf kemudian melawan 9 dukun tersebut untuk membantu Gus Nur Samsun. Setelah itu mereka bersama-sama untuk melawan mereka. Dan atas kehendak Tuhan, Gus Nur Samsun dan Kang Rauf bisa membuat para dukun itu kabur. Walaupun Gus Nur Samsun juga mengalami luka yang cukup dalam. Dan beberapa waktu setelah pertarungan tersebut, ternyata salah satu dukun itu kemudian kembali menghubungi Gus Nur Samsun. Yang intinya, mereka ingin kembali berduel melawan Gus Nur Samsun. Dalam pertarungan waktu itu, sang para dukun belum merasa kalah. Bahkan kini mereka merasa semakin kuat. Sebab itu mereka ingin kembali melawan untuk menghabisi Gus Nur Samsun. Dan kembali ditantang oleh 9 orang komplotan para dukun santet tersebut. Gus Nur Samsun sedikit pun tidak merasa gentar. Karena Gus Nur Samsun juga merasa penasaran. Karena waktu itu belum bisa melumpuhkan mereka. Namun Gus Nur Samsun juga menyadari bahwa para dukun itu memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Sehingga untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, Gus Nur Samsun kembali mengajak Kang Rauf juga seorang santri dan sahabatnya. Selain itu, Gus Nur Samsun juga mempersiapkan kekuatan yang lebih, agar bisa mengalahkan mereka.
Maka bersepakatlah Gus Nur Samsun dan para dukun itu bertemu di sebuah tempat di pinggiran kampung yang cukup lapang ini. Dan pada prosesnya, para dukun itu membawa teman dukun yang lebih banyak untuk melawan Gus Nur Samsun. Kang Rauf dan santri Gus Nur Samsun juga terluka parah, karena mendapatkan serangan hebat dari sang para dukun. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun menghadapi komplotan dukun yang ingin menghabisinya ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Gak ada yang saya takuti, Mbah. Di dunia ini gak ada yang saya takuti. Andel nyalimu selani rene. Saya tidak akan takut dan tidak akan gentar, tidak akan mundur sejengkal pun karena di belakang saya ada sungai. Jadi begini, Mbah. Saya datang ke sini buat bikin perhitungan sama Mbah. Kemarin Mbah saya tantang dan kemarin ternyata Mbah menelpon saya sambil tertawa-tertawa. Emang Mbah sudah merasa mengalahkan saya? Belum. Saya masih bisa berdiri sekarang. Seperti itu. Kowe wis kalah. Ya, kenapa? Ayu we. Saya nggak kalah, Mbah. Kemarin toh juga kalian yang lari terbirit-birit dikalahkan sama sahabat saya, Kang Rauf. Awas, hati-hati. Toh juga kalian yang lari terbirit-birit, Kang. Masih berani kamu kesini? Nggak ada yang saya takuti. Saya pengen tanya, kenapa 1, 2, 3, 4, 5? Kenapa cuma 5 orang? Mana yang 4? Aku nggawa kanca tak. Limo iki kowe mati wis. Santai, Mbah. Jadi, saya berserta sahabat saya tidak akan gentar. Karena kami punya Allah. Boleh, silakan. Tapi saya punya syarat, Mbah. Saya punya syarat. Dan syarat saya yaitu pilih salah satu. Kalau saya yang menang, kalian harus mengikuti permintaan saya. Tapi kalau saya kalah, apa permintaan kalian? Mohon maaf tapi, duit kalian kemarin 1,5 M itu dibakar sama sahabat saya. Nggak usah jauh-jauh. Dibakar sama sahabat saya di jalanan. Duit mbok bakar. Ya, karena Ijoli nyawamu. Sak krungu kabeh. Gantian jasadmu saya tak bakar gini. begini ya. Yang membakar memang bukan saya, beliau sahabat saya. Tapi beliau kalian kalau minta nyawa, silahkan nyawa saya saja. Jangan nyawa sahabat saya. Kabeh ngurus. Sing ning kene mesti nyawane keri. Udah gini aja lah, Mbah. Duit 500 juta kemarin, 1,5 M kemarin. Anggaplah itu adalah kesalahan saya. Tapi ingat, kalian kan lari terbirit-birit. Kenapa kalian meninggalkan uang dan keris kalian? Kerisnya sudah dipatahkan sama sahabat saya. Kenapa kalian terbirit-birit? Ketakutan. Dan satu, teman kalian yang kemarin diinjek kakinya sampai patah sama Kang Rauf. Mana sekarang? Masuk rumah sakit, gak bisa kesini, takut kesini. Gak perlu. Gak perlu ngomong. Dukun sak kanca kuwi semarek nenek ngono tok. Oh gitu. Enteng. Berarti kalian menyepelekan kami berdua dengan cukup 5 orang. Cukup wis murah iki ya. Gimana Kang, enaknya Kang? Kita langsung atau bagaimana? Langsung ae. Langsung. Ayo dan dipasang ilmu sih. Ya silakan, Ilmu tadi dipasang ayo. silakan Kang. Siap ya Kang, siap Kang. Awas Kang, awas, awas. Apa? Jangan juga. Ayo. Bantukan Rauf, bantukan Rauf, bantukan Rauf. Hah? Awas Kang, bantu Kang. Saya bantu kameramen. Kameramen muntah darah. Awas. Kang Rauf, kameramen, Kang Rauf, bantu Kang Rauf, kameramen. Saya akan membantu mereka. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu nuru samawati wal ardi la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kenapa? Sini, sini, sini. Tolong. Ayo bantu saya. Kenapa ini? Kenapa? Pak Widodo gimana keadaannya Pak Widodo? Coba lihat. Ayo meditasi, 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 meditasi. Awas, awas, sana, 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 sana. Sini, sini, sini. Meditasi, meditasi. Kalian kita main keroyokan. Oke, saya terima. Ayo. Ayo. Bunuh. Saya tunggu di sana. Silakan. Katanya kalian cuma 5 orang. Pengecut kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11. Masih bagus, yang penting menang. Yang penting kowe iso ukut di bengi iki. Kemarin 9 orang, sekarang 11 orang. Saya sendiri Apa kowe wedi? akan menghadapi kalian. Ayo kabeh. Satukan kekuatan. Ayo. Silakan bareng-bareng kalau berani. Ayo, ayo. Ayo lawan no. Mati yo. Enak piye mangke? Ringkas ya. Kubur ringkas. Dikubur dadi barane kene. Ya kan to. Ayo. Kita susun kekuatan lagi. Satukan. Oh ngono tinggal. Mau tak mau no kekuatanmu. Lihat satun putih biha Arwal wabail hatimah Al-Mustafa wal Murtada wabnahumah wal Fatimah. Dadanya masih sesak. Hah? Gimana? Coba hadap sana, hadap sana. Hadap sana. Istighfar. Saya obatin kameramen dulu. Kuat ya.
Kita sini dulu ya. Kuat gak? Kuat gak? Insya Allah kuat, Pak. Kita sholat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Udah, enak kan? Saya pengen ngobrol. Ya. Mereka semua sudah tepar, sudah pingsan semua. Saya tidak tega dengan kalian. Mereka sangat keterlaluan. Kameramen muntah darah banyak sekali. Kang Rauf muntah darah, walaupun cuma sedikit. Aldi masih santri, darahnya banyak sekali. Saya nggak tinggal diam. Saya mendatangi mereka, akan saya santet mereka. Saya pengen persetujuan kalian, mereka kita sahadatin atau tidak? Gak usah, Gus. Biarin aja, Gus. Tinggalin aja, Gus. Keterlaluan dia. Tidak disahadatin? Gak usah. Tinggalin aja. Kalau misalkan saya santet mereka, boleh nggak? Silakan. Boleh ya? Oke, kita santet. Biar mereka itu rasa. Bagaimana rasanya disantet? Jadi, kita hajar mereka. Berdiri. Kalian sudah keterlaluan. Melukai kameramen saya. Saya sudah memperingatkan. Kalau pengen nyawa saya, jangan nyawa mereka. Kami tidak peduli. Memang di mana-mana namanya dukun santet tidak bisa peduli sama sesamanya. Saya akan bikin perhitungan kalian. Biar tahu rasanya santet seperti apa. Silakan. Buktikan ilmumu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Gus Nur Samsun yang melawan sendirian, akhirnya bisa mengalahkan 11 dukun yang mengeroyoknya. Dan kali ini Gus Nur Samsun ingin memberikan mereka pelajaran. Gus Nur Samsun tidak hendak mengobati ataupun menobatkan. Dia berbalik menyantet sang para dukun, hingga mereka semua menggelepar merasakan kesakitan. Berharap pelajaran yang mengerikan itu bisa membuat mereka berpikir, dan sadar akan kekuatan pemberian Tuhan yang menciptakan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.